Terus lucu. Mas tutorial bahasa Inggris. Hai Kak Gagas. Enggak nih. Hai. Hai Andika, hai Dian Rada. Oke, jadi karena udah jam 3, udah 9 orang yang join juga kan. Mungkin sekalian jalan aja. Jadi kita mau adain konferensi pers tentang yang kemarin soal masalah SKP sama masalah sidang anggaran. Nah, SKP itu ada pemberitahuan baru teman-teman. Jadi SKP itu sekarang tetap terdiri dari A, B, C, D, sama E. Ayo kita mulai Kak. Ya, ini kita mulai kok. Di SKPA itu adalah poin untuk mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang khusus bertujuan untuk memberikan edukasi. Contohnya ada kayak seminar, ada lomba karya, dan juga ada education class. Nah, itu bisa di SKPA-nya. Habis itu untuk SKPB. SKPB adalah poin mahasiswa yang telah berkontribusi dalam kepanitiaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa yang ada di Uniknas. Contohnya kayak DPM, BMPM, BEM, dan juga BPM dan orma-orma lainnya yang ada di universitas maupun fakultas. Lalu ada SKPC. SKPC adalah poin untuk mahasiswa yang telah memberikan dukungan finansial kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa. Contohnya kayak kemarin, DPM mengadakan sidang anggaran dan membuka open sponsorship untuk para mahasiswa. Itu. Habis itu ada SKPD. SKPD sendiri adalah SKP yang dimana mahasiswa telah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari bidang kemahasiswaan, atau dalam hal ini ada salur. Nah, dalam hal ini untuk SKPD itu contohnya ada kayak rapat rutin, ada konser, ada kegiatan-kegiatan lain. Semisalkan kita mengikuti kegiatan tersebut, kayak itu contohnya teman-teman. Nah, lalu ada peraturan sekarang di mana kalau SKPA dan SKPD itu, SKPB dan SKPD itu nggak bisa dijadikan satu ya. Maaf, tadi udah bener ya, SKPA dan D tidak bisa dijadikan satu karena formatnya itu sama, kurang lebih seperti itu. Jadi harus satu-satu, nggak bisa langsung input barengan dalam sebuah kegiatan. Gitu. Kalau gitu kita langsung ke sidang anggaran dulu aja kali ya. Jadi sidang anggaran ini adalah sidang di mana kita akan memplotingkan dana untuk masing-masing ormawa yang ada di Uniknas itu sendiri yang tergabung dalam PM tentunya. Karena ada juga organisasi mahasiswa yang tidak tergabung dalam PM, dan mohon maaf, untuk plotting dana di sidang anggaran ini semuanya hanya untuk yang tergabung dalam PM. Nanti kalau yang tidak tergabung dalam PM dan memang membutuhkan dana, bisa menghubungi DPM ataupun BPM juga mengkontak secara personal untuk kita bantu juga melalui perpanjangan tangan kita melalui lembaga kemahasiswaan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sidang anggaran sendiri pada tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun seperti biasanya. Karena kita akan melalui proses bidding, yang dimana bidding itu nantinya kita akan menghitung bersama anggarannya baik dari ormo dan juga DPM itu melalui indikator yang sudah kita namai, yaitu blok grant. Nah, blok grant ini akan membantu kita untuk melakukan plot dana nantinya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin sempat ada isu nih, kenapa sih DPM kan melakukan sidang anggaran, kok dia butuh anggaran, kok dia minta dana, nah kayak gitu. Balik ke SKP yang tadi dulu ya, kita di sini agak sedikit meluruskan apa yang telah di isu yang tersebar kemarin. Kemarin sempat ada isu kalau SKPC itu kurang lebih sama dengan jual beli SKP. Nah, itu nggak benar teman-teman. Fungsinya itu nggak seperti itu. Saat kita open sponsorship ke mahasiswa, itu kita terang-terangan dapat mentahan dari kayak anggapannya, oh kak saya pengen nge-sponsorship gitu, nggak kayak gitu. Tapi untuk mahasiswa yang bersangkutan ingin memberikan sponsor, akan kita berikan yang namanya SPS atau surat pengantar sponsorship. Nah, di sana dia juga harus mencari sponsorship itu terlebih dahulu melalui perusahaan ataupun lembaga, badan ataupun instansi. Baru dia bisa nge-sponsorin itu. Jadi nggak pure uangnya dia. Pertama kayak gitu. Dan yang kedua, SKPC itu diadakan dengan tujuan memang untuk yang namanya memberikan bantuan finansial kepada masing-masing organisasi mahasiswa yang ada di PM Uniknas itu sendiri. Dan SKPC ini merupakan salah satu sistem yang juga sudah disetujui oleh bidang kemahasiswaan, atau yang kalau biasa kita ketahui yaitu adalah SALUR, Student Affairs Alumni. Lebih kayak gitu teman-teman. Makanya di sini nggak ada yang namanya jual beli SKP. Tapi orang-orang yang memang mendapatkan SKPC biasanya dia mendapatkan uangnya itu, dananya itu dari pihak lain, pihak perusahaan, pihak instansi yang memang pengen mengesponsorin
cuman nanti di atas namakan dengan atas nama mahasiswa atau mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa sih sekarang kita sedang anggaran ini harus tetap buka open sponsorship? Karena begini teman-teman, walaupun kita sudah memiliki plot dana yang telah diberikan kepada masing-masing organisasi mahasiswa, tidak semua program kerja itu diberikan plot dananya. Aku ambil contoh di sini yang paling simpel ya, misalnya di sini ada BMFVB, misalnya mohon izin BMFVB menyebut namanya ya. BMFVB ini kan program kerjanya ada 8-9 program kerja. Tidak semua ke-9 program kerjanya itu semua diberikan bantuan plot dana. Yang pertama itu dulu teman-teman. Nah yang kedua, plot dana yang diminta juga nggak semata-mata semua dari rancangan anggaran biaya yang kita punya ataupun realisasi anggaran dana yang telah kita berikan, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti akan ada klasifikasinya lagi teman-teman. Oleh karena itu dana yang kita perlukan juga kurang lebih belum memenuhi atau belum mencukupi dana yang seharusnya dikeluarkan. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya open sponsorship. Nah kayak gitu. Jadi kita buka itu nggak semata-mata untuk mahasiswa aja, tapi untuk semuanya. Namun kita minta bantuannya melalui mahasiswa Undiknas. Nah kayak gitu. Jadi jual beli SKP itu nggak benar sama sekali ya teman-teman. SKP nggak semata-mata kayak misalnya kayak, Kak aku mau ngeduitin nih 500.000, nanti isinya SKP ku 50, nggak kayak gitu teman-teman. Tapi SKP juga harus tetap dicari dengan kerja kerasnya teman-teman itu sendiri. Nah balik lagi tujuannya ada SKP itu apa sih? Satuan Kredit Partisipasi. Nah tujuannya ada SKP itu adalah supaya untuk teman-teman itu nggak aktif hanya di bidang akademik saja, tapi juga di bidang non akademiknya, yaitu melalui UKM yang telah tergabung di PM ini supaya aktif kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah tentang pembahasan SKP kali ini dan juga sidang anggarannya. Nah, ini kan karena konferensi persnya ini cuma hanya berlangsung beberapa menit saja ya. Nanti kita bakal ada pembahasan lebih lanjutnya melalui DPM Talks. DPM Talks akan dirancang di mana? DPM Talks akan di-post di YouTube DPM Undiknas. Dan lebih dari itu, untuk kalian yang langsung punya pertanyaan ataupun bingung atau memiliki kritik, saran, masukan, keluhan dan lain halnya, kalian bisa datang langsung di pos kita, yaitu ada di pos pelayanan umum mahasiswa yang setiap 2 minggu sekali kita akan mengadakan itu di sekitar lingkungan kampus maupun di luar kampus, yang dimana nantinya akan kita selalu post di Instagram DPM Undiknas. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena kita juga udah ngelakuin kurang lebih 15 menit tentang konferensi pers ini. Aku harap untuk teman-teman yang udah bergabung bisa paham tentang SKP dan juga sidang anggaran dan bisa membantu ketika memang ada informasi yang telah disampaikan oleh pihak lain yang selain dari DPM Undiknas secara ofisialnya dan ternyata informasinya salah, mungkin bisa dibantu untuk diluruskan mulai dari sekarang. Kurang lebih seperti itu yang mau aku bahas kali ini. Jadi aku Gali Gani selaku Ketua Umum DPM pamit undur diri. Dadah.